Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Situasi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian, mulai dari krisis ekonomi, tekanan sosial, perang dan konflik antar negara, membuat banyak dari kita merasa takut, lelah, bingung, bahkan kehilangan harapan. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi pasti atas izin Tuhan. Tuhan punya rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Melalui setiap peristiwa, Tuhan sedang membentuk dan menguatkan kerohanian kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Lalu, bagaimana caranya kita mengubah ketakutan menjadi kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia," katanya. "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Sebagian besar murid Yesus adalah nelayan yang sudah terbiasa menghadapi ombak dan badai.
Namun saat itu, badai yang datang begitu besar sampai mereka takut akan binasa. Ini jadi pelajaran buat kita. Saat masalah datang, kita sering fokus pada besarnya badai sampai lupa kalau Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita. Sebagai murid Yesus, kita belajar untuk tetap tenang dan percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah merasa takut saat berdoa di Taman Getsemani. Namun di tengah ketakutan itu, ia tetap memandang kepada Bapa. Jadi yang terpenting bukan seberapa besar masalah yang datang, tapi seberapa besar Tuhan yang menyertai kita. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49-50 menceritakan suatu malam para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal. Tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air dan mereka pun menjadi sangat ketakutan karena mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke atas perahu, angin kencang pun tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di tepi pantai dengan selamat. Saat Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasihati di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Dari ayat ini kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur ini memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Saat kita berjalan bersama Tuhan, kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Melangkah bersama Tuhan berarti melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita dan percaya bahwa Dia memegang kendali penuh. Ketika kita terus berjalan bersama Tuhan, hati kita akan dipenuhi rasa aman dan damai sejahtera. Ketakutan perlahan digantikan dengan keberanian dan kekuatan. Sebagai manusia, rasa takut itu wajar. Tetapi jangan sampai ketakutan menguasai hidup kita. Kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan dengan cara tetap fokus kepada Tuhan, tinggal dalam hadiratnya, dan terus melangkah bersamanya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Hari ini kita akan sama-sama melihat apa yang kemarin disampaikan Pak Niko. Kita baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11. Dikatakan gini, Wahyu pasal 3 ayat 11. Kita baca sama-sama. Sudah dikatakan gini, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, saudara, firman Tuhan ini jelas mengatakan bagi kita, kalau begitu saudara, artinya sekarang ini kita udah ada mahkota, betul? Tapi mahkota itu harus dipertahankan. Mahkota kita harus dipertahankan supaya tidak seorang pun mengambilnya. Apakah orang lain bisa mencuri? Enggak, bukan mencuri. Tapi hati kita itu jangan sampai cemar sehingga mahkota kita
diambil. Nah, saudara, Yesus segera datang kembali. Kalau kita katakan Yesus segera datang kembali, maka dikatakan gini, bahwa ada satu saat dikatakan, saya pernah sampaikan bulan lalu, saudara, maka kalau Kristus datang kembali, kita mesti mempersiapkan dua hal dalam hidup kita. Yang pertama, masih ingat? Di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, dituliskan temanya sana, hendaklah kita hidup kudus. Saudara, hendaklah kita hidup kudus. Lalu pasal 5 dikatakan, berjaga-jagalah. Jadi saudara, untuk mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang pertama hidup kita mesti kudus. Hidup kudus itu bukan berarti kita tinggal di kota kudus, bukan. Tapi hidup kudus itu artinya hidup kita seturut firman Tuhan. Kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan, dipimpin oleh firman Tuhan hidup kita, dan berjaga-jaga itu artinya kita mempersiapkan diri dalam doa, pujian, penyembahan, dan hidup kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara, oleh sebab itu siang hari ini saya mau berbicara tentang satu hal. Apa bedanya orang yang Kristen dengan enggak Kristen? Apa bedanya? Ayo. Boleh jawab. Namanya. Satu namanya bukan Kristen, satu Kristen. Namanya, sebutannya. Nah, saudara, di dalam iman Kristen, apa sih bedanya orang yang gak percaya dengan yang percaya? Bedanya cuma satu, saudara. Yang gak percaya gak terima Tuhan Yesus. Betul? Yang percaya terima Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya bertanya lagi, apa bedanya orang percaya dengan orang yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan? Saudara, bedanya sebetulnya letaknya ada di dalam Roh Kudus. Semua orang percaya itu terima Tuhan Yesus. Tapi saudara, enggak semua orang itu hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Semua orang bisa penuh dengan Roh Kudus, tapi orang yang dituntun oleh Roh Kudus itu sedikit saja. Dari mana saya tahu? Saudara, waktu kita baca 1 Samuel pasal 10 ayat 5, saya ambil contoh tentang orang yang bernama Saul. 1 Samuel pasal 10. Ya, saudara, nanti dibuka di situ. 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Udah? Nah. Oke. Sesudah itu, nih, yang ngomong ini Samuel. Samuel ngomong sama Raja Saul. Dia bilang gini, sesudah itu engkau akan sampai ke Gebea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi, orang punya karunia nabi, yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan, ya saudara. Jadi ini ada kelompok nabi sedang ada di dalam, bahasanya pujian penyembahan, ya, dengan gambus, kecapi, ya, karena memang orang di Israel mereka itu sering, ya, di daerah Timur Tengah itu mereka memang kalau nyanyinya pakai gambus, kecapi, kayak orang gendang itu, ya.
Dan mereka ketemu itu. Nah, kita lihat ayat yang ke-6. Maka, ayat 6, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan dipenuhkan bersama-sama dengan mereka, dan kalau di situ bisa ditambahkan lagi, engkau akan berubah menjadi manusia lain. Manusia lain itu manusia baru. Kalau dulu kamu memble, istilahnya lemah, sekarang jadi kuat dong. Kalau baru, betul kan? Kalau dulu kamu miskin, sekarang diberkati dong, gitu. Kalau kamu sakit, sekarang kamu sembuh dong. Ya. Kalau dulu kamu lemah, sekarang kuat. Apa yang menyebabkan semua itu terjadi? Karena Roh Tuhan turun. Ya. Karena engkau dipenuhi dengan Roh Allah. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 katakan, kalau Roh Kudus turun atasmu, ya, Kisah Rasul 1 ayat 8, bisa dibuka. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka engkau akan mendapat kuasa, ya, menjadi saksiku, ya, di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai, kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan bumi. Artinya, kalau Roh Kudus itu tidak turun ke atas kita, maka kita nggak bisa menjadi saksi. Saksi itu apa? Saksi itu artinya menceritakan kebaikan yang kita alami bersama dengan Tuhan. Itu saksi. Saksi itu artinya seorang yang melihat peristiwa itu terjadi dengan benar. Saudara, firman Tuhan ini katakan, tapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu bukan hanya orang sakit dalam nama Yesus sembuh, bukan hanya itu. Tapi kuasa itu membuat engkau dan saya bisa menjadi dampak bagi orang lain. Menjadi teladan bagi orang lain. Menjadi daya tarik bagi orang lain untuk ikut Tuhan. Kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Di dalam 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-6 tadi. Ketika Roh Allah turun ke atas namanya Saul. Saudara, apa yang terjadi? Ada kekuatan baru. Dikatakan firman Tuhan yang pertama itu apa? Menjadi manusia lain. Menjadi orang yang baru. Saudara, Saul ini seorang yang minder. Seorang yang takut. Dia seorang yang lemah. Walaupun dia tinggi gede. Tapi pada waktu Roh Allah turun ke atas dia menjadi luar biasa, saudara. Nah, jadi saudara, catat ini yang pertama. Kalau Roh Allah itu turun ke atas kita, maka kita harus hidupnya berubah. Kalau hidup kita nggak berubah, walaupun Roh Allah itu turun ke atas kita, maka saudara, kuasa Allah itu tidak mengalir melalui hidup kita. Artinya apa? Kalau dalam Roh Kudus itu ada 3. Kita itu sedang memadamkan roh, mendukakan roh, atau menghujat Roh Kudus. Nah, saya mau ajak saudara lihat dulu tentang Saul ini. Nah, apa yang jadi saudara? Apa yang dikatakan Samuel itu betul-betul dari Tuhan dan terjadi. Waktu dia ketemu dengan nabi-nabi itu, saudara tahu apa yang jadi? Bukan kemauan Saul, bukan kemauan siapa-siapa. Tapi saudara, itu memang ya
memang itu kehendak Tuhan. Lalu saudara, Saul itu mulai untuk itu. Saudara lihat ya, saya mau ajak saudara lihat orang yang dipenuhi Roh Allah itu dia memiliki kuasa. Terus kita baca sekarang ayat yang ke-7. 1 Samuel 10 ayat yang ke-7. Ya, apabila tanda-tanda ini terjadi padamu, ayo, terjadi padamu, bukan hanya Saul, pada kita juga. Kalau tanda-tanda ini terjadi padamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Artinya, kalau Roh Allah itu turun ke atas kita, lakukan apa saja yang kamu dapat perbuat, maka semua itu akan berhasil. Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan. Anggap ini. Jadi apapun yang engkau lakukan, karena ada Roh Allah itu memenuhi kita, maka kita akan berhasil. Jadi keberhasilan kita bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada penyertaan Tuhan. Hari-hari ini orang saudara kemanapun pergi, pokoknya ceritanya bukan, saudara ya, bukan biasa-biasa lagi. Semua ceritanya, semua ada kata kesusahan. Ketemu orang yang bisnis susah, ketemu hamba Tuhan ceritanya susah. Saudara mesti ketemu siapa supaya ceritanya enak. Wah, lihat handphone aja. Semua saudara kalau lihat handphone, semua saudara nggak ada susahnya. Percaya nggak? Coba deh saudara lihat handphone, nggak ada susahnya. Mari bergabung. Penghasilan 1 bulan saya jamin bisa 100 juta. Semua nggak ada susahnya. Saudara lihat handphone, tapi lihat kenyataan hidup kita. Saudara, nggak biasa-biasa loh. Saya nggak tahu saudara. Saya jadi hamba Tuhan, saya melihat itu. Tetapi saudara harus, ini yang membedakannya. Kalau saudara hanya penuh Roh Allah, tapi tidak dituntun oleh Roh Allah, maka hidup saudara akan terombang-ambing. Kita lihat dulu ya. Pada waktu Tuhan menciptakan, kenapa Roh Allah itu begitu penting untuk menuntun? Pada waktu Allah menciptakan bumi ini, ditulis di kitab Kejadian, bumi ini masih kosong, gelap gulita. Tapi Roh Allah melayang-layang di sana. Tangkap ini. Saya mau cerita saudara satu rahasia. Bapa di sorga itu dikenal, kalau saudara sekolah Alkitab, Bapa di sorga itu dikenal dengan Bapa yang merencanakan. Jadi kalau saudara berdoa, Bapa kami di dalam sorga, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga, itu rencana Bapa. Ya, jadi saudara minta apa, itu rencana Bapa. Apa rencana kehendakmu Bapa? Yang melaksanakan, saudara, itu namanya Yesus. Yesus yang melaksanakan, dia yang melaksanakan. Tetapi mewujudkan menjadi nyata, itu Roh Kudus. Mulai nangkap saudara? Ini belajar teologi ya dikit. Kalau nggak ngerti ini, kalau dosen saya dulu bilang, kalau nggak ngerti ini bukan jadi kamu ikut teologi ya, jadi tolol. Kalau nggak ngerti ini. Itu sebabnya dia bilang, di dalam kehidupan di Alkitab itu diajarkan 3 tahap. Ada zaman Bapa yang merencanakan, saudara, zaman perjanjian lama direncanakan. Keselamatan itu Yesus belum datang kan? Yesus melaksanakan. Yang menguatkan di dalam semua itu mewujudkan sehingga Yesus itu Allah 100% dan manusia 100%, menguatkan itu siapa? Roh Kudus. Kita lihat, saya buktikan bagi saudara. Alkitab menulis, pada waktu Yesus itu saudara, yang dia cari pertama waktu dia melayani di bumi itu apa yang pertama? Dia datang, dia dibaptis. Dibaptis itu artinya adapun
hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita gitu, saudara. Tapi Yesus bilang gini, yang kulakukan itu bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa yang jadi. Jadi pada waktu dibaptis itu, saudara, Yesus sebagai manusia 100% itu menyatakan bahwa apa yang kukerjakan bukan kehendakku sendiri, tapi Bapa yang melakukan melalui aku. Nah, saudara, selesai itu apa yang jadi? Dia lihat ada Roh Kudus, bentuk merpati itu turun. Sehingga Bapa di sorga katakan apa? Inilah anakku yang kukasihi. Saudara tahu apa yang jadi? Setelah dipenuhi, saya bilang dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Hidup enak? Enggak. Dibawa ke padang gurun. Artinya, kalau tanpa Roh Kudus, seorang manusia enggak akan kuat menghadapi percobaan dari iblis. Karena iblis itu roh. Dia roh. Makanya kita perlu Roh Kudus untuk melawan itu. Saudara, enggak ada agama lain. Saya boleh katakan gini, enggak ada agama lain. Saya enggak menyinggung agama lain, tapi enggak ada yang namanya agama. Mau agama Kristen pun. Tapi saudara, orang yang percaya Yesus itu ada kuasa Roh Kudus di dalamnya. Itulah yang memberi jaminan di dalam Alkitab. Saudara lihat, waktu dia berjalan di atas bumi, dia menghembuskan rohnya untuk murid-muridnya itu dua-dua dikirim, saudara, untuk menyembuhkan orang. Tapi setelah dia pergi, dia bilang jangan pergi kemana-mana sebelum engkau terima kuasa itu. Karena Yesus tahu ini sangat penting. Kalau engkau terima kuasa itu, engkau akan mendapat kuasa. Kuasa untuk apa? Bukan hanya menyembuhkan, supaya engkau menang. Supaya mahkota itu jangan diambil orang lain. Kenapa diambil orang lain? Karena kita kecewa, sakit hati, dan semua. Itu akhirnya membuat, saudara, saya teruskan dulu cerita Saul ini. Nah, saudara, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat 7 tadi, apabila tanda-tanda ini. Jadi kalau saudara lihat tanda-tanda, Roh Allah itu memenuhi saudara. Dikatakan apa? Lakukan apa yang diperbuat tanganmu. Engkau pasti berhasil. Siapa yang menentukan? Roh Allah. Siapa yang menentukan? Roh Allah. Jadi saya mau katakan sekali lagi, jika Roh Allah menuntun hidupmu, engkau tidak akan pernah kekurangan. Engkau tidak akan pernah kekurangan dan engkau tidak akan lemes, tapi engkau akan semangat cari Tuhan. Kalau Roh Allah itu ada dalam hidupmu. Tapi kalau roh lain, tunggu, kenapa saya cerita Saul ini? Karena Saul ini dipenuhi Roh Allah, tapi tidak dituntun oleh Roh Allah. Sekali lagi, Saul, saudara, orang biasa-biasa, diangkat menjadi raja pertama, itu luar biasa, saudara. Tapi dia dipenuhi Roh Allah, tapi tidak dituntun oleh Roh Allah. Pada waktu dia dipenuhi Roh Allah, sampai disebut sini, apa saja yang kamu kerjakan itu berhasil. Karena ada penyertaan Tuhan. Kan sering kita nyanyi gini, penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Ayo kita nyanyi sama-sama yang tahu. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu Tuhan, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu, anugerah
semua karena anugerah. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sudah tahu, penyertaan Tuhan itu ditulis dengan satu kata. Ketaatanlah yang mempertahankan penyertaan itu. Tanpa ketaatan, saudara tidak bisa mempertahankan apa yang Tuhan janjikan. Apa saja engkau buat, kalau Rohku memenuhi engkau, tanpa ketaatan, keberhasilan itu hilang. Nah, gimana ceritanya? Saudara, 1 Samuel 15 ayat 11 sekarang. Yuk tayangkan 11. Sampai Tuhan bilang, aku menyesal. Saudara, Tuhan Allah itu sampai nyesel, saudara. Maksudnya, aduh Tuhan, kenapa orang ini? Aku telah angkat dia dari kecil, dari gak ada apa-apa, menjadi orang yang berkuasa. Tapi orang ini gak mau taat. Coba saudara lihat. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Saudara, sakit hati Samuel ini karena apa? Karena orang tidak melakukan firman Tuhan. Dia kecewa, saudara, sangat kecewa. Tuhan, dia bilang, engkau, mungkin dia ngomong gini, Tuhan, kenapa engkau pakai aku untuk mengurapi orang ini? Engkau menyuruh aku memberi kesempatan orang ini untuk menjadi raja, tapi dia tidak taat kepadamu. Sudah tahu apa yang jadi? Samuel itu kecewa dan semalam-malaman. Kenapa saudara ini hal terjadi? Jadi kalau orang dipenuhi Roh Allah, belum tentu dituntun oleh Roh Allah. Kenapa? Karena masih ada keinginan diri sendiri menuntun Roh Allah. Bukan Roh Allah yang menuntun diri kita, tapi diri kita ingin menuntun Roh Allah. Aku maunya begini. Saudara berhenti, saya mau katakan. Memang kita gak seberapa banyak, tapi saya berdoa supaya semua kita, waktu sangkakala Allah berbunyi, kita semua ada. Kenapa? Karena kita dituntun oleh Roh Allah. Saudara, pada waktu dia berjalan sendiri, maka saudara, Saul ini ketika dia berjalan sendiri, apa yang dia inginkan? Nanti kita lihat, saudara. Karena dia mengukur, saudara, mengukur ketaatan kepada Tuhan itu secara kayak orang dagang, transaksional. Apa untungnya? Kenapa saudara lihat? Kenapa tidak taatnya itu? 1 Samuel 15:9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag, raja orang Amalek, dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk rupa, buruk maksudnya, yang cacat, saudara ya, entah pengkor, entah matanya mungkin juling itunya, pokoknya cacat lah itu
itulah yang terus masih ada tuh sambungnya. Ayatnya kayak kepotong tuh. Ya. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Jadi yang buruk, wah yang jelek. Alasannya apa, saudara? Alasannya apa? Ayo, alasannya rohani. Orang yang sering bikin transaksi dengan Tuhan, itu sering alasannya rohani. Coba kita baca ya. Sekarang kita baca ayat 15. 15. Jawab Saul. Karena Samuel bilang gini, aku telah melaksanakan semua yang kau perintahkan. Lalu Samuel bilang, itu yang bunyi meh, itu apa? Lalu Saul jawab, semua itu dibawa dari orang-orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba, udah salah nyalain orang lain. Siapa yang disalahin? Rakyat. Jadi pemimpin yang nggak bertanggung jawab. Rakyat. Jadi pemimpin nggak bertanggung jawab. Saudara. Terus dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud satu, untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Baik apa enggak? Baik kan? Untuk dipersembahkan kepada Tuhan, baik enggak? Baik, saudara. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Yang jelek-jelek udah kami tumpas. Saudara, orang yang mau masuk neraka itu kadang-kadang bukan gak rohani loh, saudara. Sangat rohani. Alasannya rohani. Lu nying gua. Saudara, saya ketemu pendeta melayani, saya mau katakan gini, mengawali dengan roh, berjalanlah terus dengan roh, akhiri dengan roh. Jangan mengawali pertama, saudara, udah percaya Tuhan Yesus, saya dari dulu, saudara. Orang tua saya, orang yang gak percaya Tuhan, jadi percaya Tuhan. Dia pesan saya cuma satu, kalau kamu mau sekolah Alkitab, awali dengan baik, berjalanlah dengan baik, dan akhiri dengan baik. Apapun terjadi, akhiri dengan baik. Saudara, kita enggak, asal terima Tuhan Yesus cukuplah pokoknya. Asal saya jadi orang Kristen, jangan. Saya mau kasih tahu terus ya. Nah, apa yang jadi? Hidup kita akan menjadi orang rohani yang sangat salah jika kita membela diri kita yang salah dengan cara rohani. Saya ulangi, hidup kita akan begitu salah kalau kita membela dengan cara rohani. Kalau salah, lebih baik belajar dari Daud, karena ini kan saingannya. Kalau Saul kan Daud. Kalau Daud, saudara, lain. Pada waktu ditegur sama Nabi Nathan itu, saudara, kalau dibandingkan Samuel, nabi kecil lah Nathan. Kalau Samuel itu memang benar-benar orang ini, saudara, ditegur. Dia kasih perumpamaan dulu, gini. Ya, perumpamaan. Mungkin Daud dalam hatinya, lu nyindir gue jadi raja, udah gue tahu lu nyindir. Kamu ngomong gue kan? Saya minta ampun sama Tuhan, dia bilang. Dia nggak bela diri dengan rohani. Kalau dia bela diri dengan rohani bisa loh, saudara. Dia akan ngomong, lu siapa?
Gue raja, boleh aja mau ngambil mana aja. Tuhan udah ngomong kok. Kalau gue perlu gue tinggal minta. Tuhan ngomong loh sama dia. Jika engkau misalnya jangan lakukan kayak gini. Kalau engkau mau pun aku akan kasih lagi. Tuhan ngomong. Tapi jangan cara yang begini. Dia ngambil Batseba, saudara, dibunuh. Suami orang baru diambil. Nah, oleh sebab itu saudara, jangan kira orang yang berbuat salah itu gak dengar suara Tuhan. Saya buktikan bagi saudara ayatnya. Jadi orang di dalam dosa pun bisa dengar suara Tuhan. Hanya gak mau dengar. Itu doang. Ayo kita buka yuk. Ayat 20 sekarang. 15-20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengar suara Tuhan. Dengar gak? Dia dengar suara Tuhan gak? Dengar. Semua orang yang masuk neraka itu bukan gak dengar suara Tuhan loh saudara. Saya mau ngomong agak keras hari ini saudara. Karena kedatangan Tuhan udah dekat benar. Saya kesian dengan pelayan-pelayan saudara yang hari-hari ini melayani dirinya, bukan melayani Tuhan. Orang yang dipenuhi roh Allah tapi tidak dipimpin roh Allah, dia memimpin roh Allah. Dia pikir bahwa gereja itu bisa dihancurkan karena dia. Nggak bisa. Gereja itu milik Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, tadi saya ngomong sama Pak Wisnu apa-apa. Gereja ini nggak ada saya pun Tuhan tetap bikin tetap jalan. Karena Tuhan punya. Kita nggak bisa saudara. Saudara mau coba gimana pun yang hancur saudara bukan saya. Kita yang hancur, Tuhan nggak pernah hancur. Kalau kita melayani Tuhan itu bukan karena kita melayani Tuhan, tapi Tuhan sebetulnya melayani kita. Tuhan itu nggak butuh Immanuel ini. Immanuel lah yang butuh dia. Kalau kamu mau tahu, akulah yang butuh dia. Kenapa Saul bisa kayak gini nih saudara? Dengar suara Tuhan tapi tidak taat. Ya, saudara, saya harap saudara sabar, punya waktu. Saya mesti ungkapkan habis dulu ini. Dia nggak taat. Karena ada satu hal saudara, rupanya di dalam dirinya yang belum pernah diselesaikan. Jadi di dalam kita hidup melayani Tuhan, kadang-kadang ada sesuatu yang kita harus selesaikan. Nggak ada orang yang tahu, hanya kita. Kitalah yang mesti selesaikan. Nah, saudara, saya teruskan dulu ya. Sekarang baca ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba. Kok ayatnya sering kepotong ya kita ya? Nggak apa-apa, jangan sampai GBI Home suka motong ayat. Jangan, hanya ya udahlah media aja, di medianya yang kepotong. Tapi kita nggak pernah motong-motong. Mungkin Tuhan bilang gini, TV-nya kekecilan kali, mau dibikin gede nanti. Oke, kita doa. Mungkin ruangan ini kurang gede, udahlah Tuhan bongkarin aja ntar jadi gede kok. Oke, kita teruskan. Jangan ke sono dulu. Jadi, saudara lihat, Tuhan itu nggak butuh korban kita sebetulnya. Kalau kita melakukan sesuatu, kita berkorban sesuatu, itu bukan karena Tuhan butuh. Tapi kitalah yang butuh sebetulnya. Nggak percaya coba, saudara memberi sesuatu, Tuhan bilang aku akan mengembalikan 100%. Kadang-kadang ada di hati saudara, Tuhan balikin dong 100%. Kita yang ngarep sebetulnya, Tuhan gak pernah ngarep dari kita. Karena dia punya segala-segala. Nah, oleh sebab itu saudara,
Jadi jangan kita melayani dengan ukuran transaksi tadi. Transaksi itu artinya kita merasa berjasa. Nah, satu hal yang belum diselesaikan Saul ini adalah validasi namanya. Coba saudara perhatikan, itu rakyat. Nah, terus saya terus dulu dah supaya enak. Sekarang ayat 24. Ya, ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa. Dia sadar nggak dia salah? Sadar. Sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi, ini kok kembali ke Sumatera Utara jadinya. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu mengabulkan permintaan mereka. Sudah lihat, tahu salah, tapi nggak hormat sama Tuhan. Dia salah karena takut malu kepada manusia, tapi nggak takut sama Tuhan. Jangan gitu ya saudara ya. Ke gereja juga jangan takut sama Immanuel, nggak. Takutlah sama Tuhan. Ya saudara ya, takutlah sama Tuhan. Saudara, makanya saya itu kadang-kadang Tuhan itu kalau kadang-kadang Tuhan kok gitu amat Tuhan kamu pakai kok hamba Tuhan maluin gua. Saya pernah dipermalukan loh saudara. Rasanya dipermalukan di satu sidang sinode saudara. Duduk udah di belakang. Di belakang kan paling enak saudara. Nyari di bawah AC. Wah belakang nggak kelihatan dari depan. Saya selalu berpikir bahwa Tuhan itu nggak ada melihat saya. Tidurlah saya di sono. Saudara, saya ngomong benar nih. Saya nggak nyinggung siapa-siapa. Saya datanglah pendeta itu dari Amerika lagi ngomong. Tiba-tiba dia turun. God bless you. Wake up. Kaget gua. Dia baca ayatnya lagi, ada ayatnya. Bangun dari tidur. Hai engkau. Kira-kira saudara, saya itu punya teman juga loh di itunya pendeta-pendeta. Kira-kira merah nggak muka saya? Rohani, saya mulai muncul. Orang rohani. Tuhan, kalau menegur orang kira-kira dong, pribadi aja jangan umum. Karena kita udah saking kurang ajarnya, makanya Tuhan bikin yang ekstravaganza. Mulai saat itu saya belajar. Mau sepet mata saya udah dah saya congkelin pakai minyak angin. Supaya apa? Bertahan 1 jam saja kan firman Tuhan udah nulis. Tidakkah engkau dapat bertahan 1 jam saja? Khotbah paling 30 menit, 45 menit. Tuhan yang bilang supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Sudah gitu. Oke, saya teruskan dulu ya. Jadi kita lebih senang 24 tadi, lebih senang validasinya dari rakyat. Wah, gimana omongan orang tentang saya? Jangan, saudara, takutlah akan Tuhan. Apapun hidup kita ini, ayo takut akan Tuhan. Saya senang minggu lalu, saudara, ada kesaksian itu. Waduh, ini menampar setiap laki-laki. Pergilah Ko Acong, pergi ke Cina. Karena saya ngalamin, saya juga pergi dulu dengan ada Pak Andres lah nama dulu. Waduh saudara, itu aduhai pokoknya. Gadis-gadis itu banyak sekali. Ni cetau, wah cetung, wah cetau, pokoknya dia ngomong lah ngerayu. Cuma saya nggak kena kayak gitu, cuma Ko Acong kata dia jalan sendiri. Cerita kesaksian minggu lalu kalau udah datang. Ada yang datang minggu lalu? Datang ya? Yang datang minggu lalu dia bilang gini. Ayo kita, nggak ada istri kamu kok gini. Tapi jawabannya yang menusuk hati saya. Apa yang dia bilang? Memang istri saya nggak melihat saya, suami saya nggak melihat saya. Kira-kira gitu kalau saya tambahin. Tapi Tuhan melihat saya.
Wow, saudara, itu menjadi kesaksian. Dan cerita selanjutnya katanya ya, saya nggak tahu cerita selanjutnya, hanya saya dengar wanita itu ketemu lagi nangis loh saudara. Karena ada orang Kristen yang mempertahankan hidup dituntun oleh Roh Allah. Bukan hanya penuh Roh Allah, dituntun Roh Allah. Engkaulah harus jadi seperti itu. Engkau dan saya harus jadi itu. Terus, sekarang 25. 1 Samuel 15:25, dia katakan gini, maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Sudah lihat, gampang. Orang yang hidup, saudara, dituntun Roh Kudus, orang yang hidup penuh Roh Kudus, tapi tidak dituntun oleh Roh Allah, suka janji, susah menepati. Kalau udah salah, dia akan bilang, udah ampuni saya akan berbalik, jalan lagi sama-sama ya, kita jalan sama-sama. Terus, saudara, makanya saya bilang tadi, validasinya itu mesti di ini, ya. Mesti di itu 26 sekarang. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Saudara, waktu saya baca ini, waduh, masa jadi gembala kayak gini ya? Tapi ini ditulis loh saudara. Jadi kalau orang berjalan, maunya hidup dalam dosa, jangan mau kembali untuk bersekutu. Karena Mazmur 1 udah bilang, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan dan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini saudara Samuel. Tapi kalau sudah lihat terus ya, terus. Ya, terus, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Jadi kalau orang menolak firman Tuhan, jangan hidup sama-sama dah. Saudara akan jadi seperti itu. Baik saudara, akhirnya saya mau katakan, kalau Roh Allah itu memenuhi kita, tapi hidup kita, karena ini udah waktunya, udah lain waktu diterusin lah. Kalau Roh Allah ya memenuhi kita, tapi hidup kita nggak dituntun, tidak mau dipimpin oleh Roh Allah, maka saudara, dampaknya kita akan jadi pembunuh. Kita akan membunuh saudara semua kegiatan rohani, membunuh semua hal-hal rohani. Dicatat saudara, 11 kali Saul itu ingin membunuh orang yang akan dipakai Tuhan untuk revival. Jadi saudara, nah kalau saya catat gini, 2 kali saudara, Saul itu melempar lembing, ingin menancap Daud. 2 kali, nggak kena. Jadi saudara, kita menjadi orang yang memegang teguh mahkota itu juga diuji nih saudara. Ada orang-orang yang dipenuhi Roh Allah tapi nggak hidup di dalam tuntunan Roh Allah, akan terus saudara melempar lembing. Melempar lembing itu artinya melemahkan imanmu, terus melemahkan, terus saudara. Apa yang jadi? Lalu 3 kali Daud ditugaskan untuk menjadi kepala pimpinan serdadu untuk berperang kepada musuh orang Filistin atau apa. Tujuannya apa? Supaya dia mati dibunuh di medan perang. Nah, saudara. Lalu, saudara. Terus, saudara. Ada lagi disuruh, saudara. Disuruh anaknya sendiri. Ya, suruh anaknya sendiri untuk membunuh Daud. Yang berapa tuh? Ya. Terus, saudara. Dia perintahkan juga saudara untuk menyerahkan, kalau kamu mau jadi
mantu saya, oke, kamu ambil kulit katan orang Filistin. Ini untuk apa? Supaya orang memusuhi dia, saudara, memusuhi Daud. Jadi ini semua rekayasa, semua konspirasi dia untuk itu. Yang terakhir, saudara, beberapa kali dirinya sendiri, Saulnya sendiri ingin membunuh Daud ini. Tetapi saudara lihat, saya nutup ini dengan satu kata. 2 kali orang yang diurapi, orang yang dipenuhi Roh Kudus dan hidup dituntun oleh Roh Allah mengampuni. 2 kali dia punya kesempatan untuk membunuh yang membunuh. Kamu boleh, dia bilang, nyakitin hatiku. Kamu ingin membunuh aku, tapi enggak, karena aku mau menyenangkan hati Tuhan. Itu Daud. Maka ditulis di Alkitab, Daud orang yang menyenangkan